celana dalamnya saya taruh di bebatuan biar disangka korban pemerkosaan dan supaya korban itu cepat ditemukan. Lakukan saya belum terima lah sama sekali. Saya sih merasa kasihan aja sama anak-anaknya, setiap hari itu nyariin terus. Ya kalau bisa sih dihukum yang seberat-beratnya aja. Sesosok mayat perempuan bertato ditemukan teronggok di sebuah semak tak jauh dari pemukiman warga. Lokasinya di Desa Losari Lor, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saat ditemukan, bagian kepala mayat sudah menjadi tengkorak. Dan bagian tubuh lainnya sudah mulai mengering. Mayat wanita bertato ini adalah Lili Andriani, ibu dua anak yang hilang sejak 4 bulan lalu. Hal ini diyakini berdasarkan kesamaan tato yang ada di bagian lengan. Bohong ketika dicecar pertanyaan oleh AF tentang keberadaan ibunya. Entah sampai kapan Randy harus menyembunyikan kenyataan pahit ini. Mayat Lili pertama kali ditemukan oleh perangkat desa Losari Lor 13 November 2019 lalu. Saat itu, salah satu warga yang sempat mencium bau busuk melapor ke pihak desa. Ervana adalah salah satu perangkat desa Losari Lor. Dialah yang pertama kali menemukan mayat Lili. Di mana mas waktu itu mas? Waktu itu di sebelah sana. Sebelah sana itu posisinya tengkurap. Boleh mas, turun mas? Boleh. Saya tunjukin. Siap. Oke. Oke, ayo mas. Oke. Di mana mas? Posisi yang ditemukan sebelah sini, bau busuk itu. Kemudian setelah ketahuan itu bau busuk, itu mayat, kemudian saya lapor ke Babin Kamtibmas. Oke. Waktu pertama kali ditemuin mas, posisinya kayak gimana mas? Posisinya tangan sebelah kayak gini, kemudian miring, hadap ke utara. Cuma karena sudah lama mukanya ke bawah, jadi piring ke 90 derajat lah. Kemudian kakinya telungkup, ikat posisi miring gitu. Oke. Kenal nggak sih mas waktu pas pertama kali ngelihat itu mas? Pas pertama kali menemukan di sini itu belum ada yang kenal. Oke. Kemudian datanglah dari Polsek Losari, ditunjukkan di sini tempatnya. Kemudian ada pengangkatan ke atas. Oke. Nah, sampai akhirnya dikenali kalau itu warga sini dari mana mas? Itu kebetulan pas diangkat ada ciri khusus dari warga kita yang bernama Lili dengan tato bergambar bintang di sebelah tangan kirinya.
kemudian ada tulisan Begak. Oke. Begak itu siapa, Mas? Begak itu inisial dari suaminya. Sebenarnya, saat peristiwa pembunuhan ini terjadi, Nur Rohman, kepala desa Losari Lor, sempat mendengar suara teriakan. Namun, ia sama sekali tak menyangka kalau teriakan itu adalah teriakan Lili yang sedang dianiaya. Waktu itu sekitar jam 23.30 kami mendengar jeritan dari rumah. Mendengar cerita itu dari sebelah barat rumah kami. Kebetulan korban berada di sebelah barat rumah kami. Kami bergegas keluar bersama dengan Mas Iksan. Kemudian kami mengejar sumber jeritan itu. Ternyata setelah ke sumber jeritan itu tidak ada apa-apa. Memang posisi pada waktu itu saya di posisi terang, sumber jeritan itu di posisi gelap. Kemudian kami tidak punya kecurigaan apapun, sehingga kami pulang lagi, artinya kembali ke rumah kami. Dalam kasus ini, Nur Rohman sangat menyesalkan sikap keluarga korban yang terkesan tertutup. Korban itu dengan suaminya, dia punya anak 2, kemudian kerja sehari-hari suaminya ini sebagai pengamen. Jarang sekali komunikasi dengan lingkungan. Mayat ditemukan sampai 4 bulan. Dari pihak keluarga, baik keluarga maupun suami, tidak ada yang laporan ke desa. Ini yang sangat saya sayangkan. Lili Andriani tewas dihabisi oleh orang yang dikenalnya. Lalu, apa yang melatar belakanginya? Misteri kematian Lili Andriani, wanita bertato yang mayatnya ditemukan di semak-semak, akhirnya terbongkar. Sepekan setelah ditemukannya mayat Lili, Satreskrim Polres Brebes meringkus Sugiono, kakak ipar Lili. Sugiono merupakan pelaku pembunuhan Lili. Nama Sugiono muncul bukan tanpa bukti. Pada saat kemudian kita datang ke TKP, kita melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang di situ. Kejanggalan-kejanggalan keterangan-keterangan daripada saksi-saksi yang ada. Termasuk dengan adanya mayat di situ sudah mengering selama 4 bulan menurut keterangan dokter, meninggal selama 4 bulan yang lalu. Kami mencurigai seseorang, tidak lain adalah kakaknya ipar sendiri. Pada saat kami minta keterangan, keterangannya selalu berubah-ubah. Dari berdasarkan keterangan tersebut, kita perdalam kembali. Kita cek daripada alibi dari tersangka. Sehingga pada saat kemudian tersangka sudah mulai terpojok dan kita ada alibi, berdasarkan cek alibi itu, tersangka akhirnya mengakui perbuatannya. Sugiono diringkus tak jauh dari rumahnya di Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Setelah sempat melarikan diri ke Jakarta dan Kalimantan. Pada tanggal 22 November, tersangka berhasil kita amankan. Pada saat kami melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap si kakaknya ini, memang dia mengakui telah melakukan perbuatan tersebut hanya gara-gara ingin menguasai barang milik korban, berupa 1 buah kalung, yang pada saat itu tersangka meminta kalung itu karena untuk kebutuhan pribadinya dia, supaya kemudian dia mendapatkan sejumlah uang. Untuk mengetahui bagaimana proses pembunuhan itu terjadi, polisi pun meminta kepada Sugiono untuk memperagakan aksi keji yang dilakukannya. Rupanya, sebelum pembunuhan terjadi, Sugiono mendatangi tempat tinggal Lili. Keduanya kemudian keluar, sampai akhirnya terjadilah pembunuhan itu.
Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas akibat kekurangan oksigen saat Sugiono membekapnya. Penyebab kematian korban ada beberapa. Yang pertama adalah luka di bagian kepala sebelah depan karena ada cairan darah yang sudah mengering di bagian itu. Terus kemudian karena dia kekurangan oksigen. Karena tersangka memang berdasarkan pengakuan tersangka sempat dicekik. Kini, Sugiono harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada polisi, lelaki 29 tahun yang belum menikah ini menceritakan semua perbuatan kriminalnya. Sugiono pun terancam hukuman berat. Kami menerapkan pasal berlapis. 338 KUH Pidana, kemudian 365 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus tewasnya Lili Andriani. Pakaian korban yang terbungkus dalam kantung plastik, kalung emas yang gagal dibawa oleh Sugiono, serta telepon genggam milik Sugiono. Barang bukti ini cukup untuk membawa Sugiono hidup di dalam jeruji besi penjara dalam waktu yang cukup lama. Sugiono telah menghabisi nyawa adik iparnya, Lili Andriani. Dari balik jeruji besi, ia pun bercerita secara gamblang soal perbuatan kejinya itu. Mulai dari bagaimana ia membunuh, alasan ia membunuh, hingga bagaimana ia mencoba mengelabui semua orang dengan cara melepas celana dan pakaian dalam yang dikenakan korban saat itu. Sore itu kebetulan tepat hari Jumat Kliwon. Menurut kebiasaan warga Brebes, Jawa Tengah, saatnya mereka berziarah kubur. Tak terkecuali keluarga Lili Andriani. Sang ayah, Wardi, ditemani kakak korban Randy, serta ibu tirinya, Sofia, kebetulan hendak berziarah ke makam Lili Andriani. Terpukulnya mereka dengan kepergian Lili. Randy pun mulai bercerita soal dirinya yang tidak bisa menerima perlakuan Sugiono terhadap adiknya. Sebelumnya sih saya belum terima ya, soalnya kan ditunggu-tungguin dari kemarin dari sekian lama lah nggak datang, tahu-tahunya meninggal. Terus tahu-tahunya juga pelakunya si Sugiono. Ya pokoknya saya belum terima lah sama sekali. Saat itu, Randy mengaku sama sekali tak menyangka kalau mayat wanita bertato yang ditemukan tak jauh dari rumahnya adalah sang adik Lili Andriani. Ya ceritanya sih ada penemuan mayat di situ. Terus saya sih belum yakin, soalnya kan belum ngerti lah soalnya. Terus tahu-tahunya ada buktinya kalung sama tato, behel sama baju-bajunya. Nah, saya sih percaya itu adik saya. Rasanya sih sedih sebenarnya, sedih campur gimana lah.
Sebenarnya, sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, Sugiono sempat bertemu dengan Randy. Ia tak menyangka kalau akan ada peristiwa tragis yang menimpa adiknya, Lili Andriani. Hilangnya Lili Andriani selama 4 bulan juga sepertinya tidak membuat Randy curiga. Sepengetahuannya, sang adik pergi untuk mencari nafkah. Tahu dari suaminya kan katanya sih kerja, katanya sih ke Cirebon di situ. Ya udah saya percaya aja. Soalnya kan saya nggak nyangka sih maksudnya. Soalnya kan saya nggak pengen terima apa adiknya saya itu meninggal. Soalnya kan kayak gitu. Jadi saya ngerasa biasa-biasa aja. Semua akhirnya terjawab. Apa yang selama ini ada di benak Randy ternyata salah. Adiknya bukan sedang mencari nafkah, melainkan tewas dihabisi oleh kakak iparnya. Tubuh Sugiono kini terkurung di balik jeruji besi penjara. Dan inilah pengakuan Sugiono terkait kasus hukum yang membelitnya. Saya itu sama korban dari Jawa Barat atau dari rumah tinggal saya, mengantar korban untuk mencari utang. Terus nggak ada, kesana kemari. Akhirnya saya melihat korban itu memakai kalung. Jadi saya mencoba meminta baik-baik, tapi korban nggak mau ngasih. Akhirnya saya marah dan mencoba merebut paksa. Setelah jatuh kan berdarah, korban itu berteriak minta tolong 2 kali. Pas kayak gitu saya kan takut dan panik, takut warga keluar, takut dikira yang enggak. Jadi saya dengan rasa takut dan panik itu, saya langsung sekep hidung dan bagian mulut korban. Kurang lebih 3 menit dan tanpa disadari korban itu udah nggak bernapas. Saya angkat tubuh korban, saya taruh di dalam pondasi. Pas kayak gitu saya ambil handphone korban, terus saya lepas celana korban, celana yang biasa saya taruh di samping korban, celana dalamnya saya taruh di bebatuan biar disangka sama orang itu korban pemerkosaan dan supaya korban itu cepat ditemukan. Kalau handphone saya jual di Jakarta itu 2 minggu setelah kejadian itu, saya jual di jalan sama orang yang saya tidak kenal, lakunya 800.000 saya gunakan untuk makan saya sehari-hari kayak gitu. Dan kalungnya saya nggak jadi ngambil karena saya juga malam itu sempat ada orang lewat posisi waktu saya ada di pondasi, jadi saya ketakutan, saya nggak sempat berpikir kalung. Saya berpikirnya bagaimana saya harus lari dari tempat ini. 1 minggu kemudian saya ke Jakarta, di Jakarta 2 minggu, terus saya pulang kampung. 1 minggu kemudian saya di Banjarmasin, di sana 2 bulan. Saya habis 2 bulan itu terus saya pulang. Nah, saya di rumah tuh nyampe ketangkep sama pihak kepolisian Polres Brebes. Buat adik saya minta maaf banget. Saya memang benar-benar nggak ada niat untuk kayak gini. Saya sangat menyesal. Ini semua saya lakukan juga tadinya niat saya ya pengen menolong kamu adikku. Tapi ya tanpa disengaja perjalanannya ya seperti ini arahnya. Mungkin ini sudah takdir atau gimana. Yang jelas saya sangat menyesal banget dan kepada pihak keluarga korban, saya mohon maafin perbuatan saya semuanya kayak itu. Kata maaf sudah tak ada guna. Lili Andriani sudah tak mungkin hidup kembali. Ia pergi meninggalkan seorang suami dan 2 anaknya. Ironisnya, kini suami Lili pergi entah kemana.